A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suaranya belum ya? Maaf. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang disayang Allah, kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah diizinkannya hamba itu bangun di waktu subuh, lalu diizinkannya pula hamba tersebut untuk mengawali subuhnya dengan kebaikan. Jadi itu di antara keistimewaan yang Allah berikan untuk seorang hamba. Diizinkan bangun subuh, itu satu keistimewaan. Lalu diizinkan juga di waktu subuh itu kita berbuat baik, itu keistimewaan. Karena kalau kita ngelihat 10 tahun lalu kita lagi di mana, mungkin hidupnya kita tuh lebih banyak yang sia-sianya daripada yang manfaatnya. Kalau juga bertanya 20 tahun lalu kita di mana, mungkin kita mengawali hidup kita dengan kesia-siaan daripada kebermanfaatan. Kalau juga ditanya mungkin 30 tahun lalu atau mungkin 25 tahun lalu kita di mana, menjalani hidupnya yang seperti apa, mungkin akan ada jawaban yang gak enak untuk kita dengarkan, karena hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Nah, salah satu petunjuk yang Allah berikan supaya kita itu bisa membedakan adalah petunjuk Al-Furqan. Kita bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang keliru. Sampai pun di waktu pagi, kalau ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, dia gak akan pernah nyanyain itu semua. Ini baiknya Allah. Kalau seorang hamba itu sudah diberi petunjuk, gak ada satupun yang bisa membuatnya belok. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah udah beri petunjuk, gak ada satupun yang bisa membuatnya belok. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur makanya pagi ini kita bisa duduk bareng walaupun secara online. Teman-teman dari rumahnya atau dari tempat kerjanya atau dari perjalanannya atau di dalam kendaraannya, insyaallah la'allahu khair. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, semuanya mudah-mudahan berada di atas kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, ayahanda, ibunda dan semua sahabat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dari setiap menit, detik yang terlewati, Allah masih izinkan kita bisa duduk bermuajah di pagi ini, di mana nikmat ini nikmat yang tiada tara, dan nikmat ini nikmat yang tiada duanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Ingat selalu ya teman-teman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa masing-masing kita tuh sudah nerima vonis. Vonisnya bukan dari dokter, vonisnya dari Allah langsung. Kullu nafs dha'iqah al-maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mencicipi yang namanya kematian. Jadi masing-masing kita, termasuk saya yang berbicara, kita sudah divonis mati sama Allah.
kita sudah divonis wafat oleh Allah. Karena vonis itu datang dari Rabbul Alamin, maka sudah sepatutnya kita memperhatikan vonis itu. Kalau ada seorang dokter, dia bilang sama kita, pihak keluarga, tentang penyakitnya keluarga kita misalkan. Dokter ini berbicara, mohon izin pihak keluarga bisa bertemu, mohon izin. Oh iya bisa Pak Dokter. Ada beberapa keluarga lalu kemudian mendekat pada dokter tersebut, lalu dokter itu bilang, Bapak, Ibu, kami sudah mengikhtiarkan yang terbaik, tapi melihat kondisi berdasarkan ilmu dan pengalaman yang kami jalani, kalau sudah kondisinya seperti keluarga Bapak, Ibu, atau kakek, ini sepertinya tidak lama lagi, tapi kami tetap akan mengikhtiarkan yang terbaik. Kalau dokter vonis gitu kepada salah satu keluarga kita pasti langsung bilang, ya Allah, gak lama lagi ya hidupnya. Yaudah yuk beramal saleh. Pasti langsung kayak gitu teman-teman. Kalau seseorang itu mendapati vonis dari dokter aja sebegitu semangatnya dia meyakini bahwa vonis itu benar adanya, lalu gimana sama vonis Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan berpulang. Vonis manusia, ini hidupnya gak lama lagi, paling tinggal 2 pekan. Udah, dia bakal percaya sama vonis yang dokter ucapkan, karena emang dokter punya keahlian di situ. Apa kabar dengan vonis yang sudah Allah berikan jauh-jauh hari di Ali Imran 185? Maka tugas kita untuk bersemangat mempersiapkan kepulangan terbaik kita menuju hari di mana Allah panggil kita berpulang insyaallah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Semoga kita kelak dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak berada di belakang barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, silakan dibuka Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ayat yang ke-10, wasbir, dan bersabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lontarkan dari perkataan mereka kepadamu. Wahjurhum, dan tinggalkan mereka hajaran jamila, namun tetap dengan cara-cara yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata Allah ajarkan kita cara merespon ucapan yang buruk. Tulis nomor 1, cara merespon bulian ucapan yang buruk. Sekali lagi,
Ini ayat tentang gimana gimana cara kita merespon ucapan yang buruk. Bulian, caci maki, fitnahan, merusak kehormatan, ngancurin nama, lalu membuat kita supaya drop mentalnya. Jadi cara merespon ucapan yang buruk. Nomor 1, wasbir. Cara merespon ucapan buruk yang pertama, wasbir, sabar. Nomor 1, sabar. Kenapa kok lagi-lagi tentang sabar? Teman-teman udah tahu bahwa Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat yang ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kamu sabar, Allah berikan untukmu pahala tanpa batas. Kalau kamu sabar, Allah yang menghadiahi pahala untukmu dengan hadiah pahala yang tak terkira. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira untuk mereka yang bersabar. Kenapa mereka bersabar diberi kabar gembira? Karena ada syurga yang menanti mereka. Jadi pertanyaan teman-teman, kenapa dulu harus sabar? Jadi 1.1 ya, pahala sabar itu tanpa batas. 1.2, hadiah sabar itu adalah syurga. 1.3, sabar itu pertanda jiwa yang besar. Diulangi, 1.1, sabar itu membuat kita dapat hadiah pahala tanpa batas. 1.2, keutamaan sabar adalah dihadiahkan oleh Allah syurganya Allah. 1.3, bersabar tanda seseorang berjiwa besar. Kalau sempit, mudah dia untuk meletup-letup amarahnya. Kayak botol yang ditetesi oleh satu tinta hitam langsung menghitam. Tapi kalau hatinya lapang seluas dan selapang samudra, maka apapun tinta yang diteteskan ke samudra tersebut tidak akan merubah warna airnya. Ini teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus bersabar? Karena sebesar itu loh pahala tanpa batas yang Allah berikan. Kenapa bersabar? Wa basyiris sabirin, karena ada kabar gembira yakni syurganya Allah. Kenapa bersabar? Ya karena tanda seseorang berjiwa besar ya dengan sabar. Sabar banget ini orang. Emang dia udah diuji? Enggak, belum dapat ujian apa-apa. Teman-teman, kenapa kita bisa sebut diri kita itu sabar? Karena lewat ujian kah? Atau tidak diuji kah? Pasti karena diuji. Kita disebut sabar karena kita lewat ujian yang besar. Orang itu disebut sabar ketika dia mampu menahan emosinya. Orang itu disebut sabar sebab karena dia yang memilih dirinya untuk sabar. Jadi kalau teman-teman hari ini berdoa, ya Allah berikan hamba kesabaran, boleh jadi Allah kabulkannya itu bukan tiba-tiba kita sabar, enggak. Boleh jadi Allah kabulkannya dengan dikirimnya orang-orang yang membuat kita jengkel, dikirimnya orang-orang yang membuat kita emosi, dikirimnya orang-orang yang membuat kita meletup-letup. Lalu dengan cara bertemu mereka, ngelihat sifat dan sikap mereka, membuat kita mengelus dada lalu bilang sabar, sabar itu. Terus kenapa kita kemudian nanya sama Allah, ya Allah kenapa saya dipertemukan sama orang ini? Padahal barusan semalam dia berdoa, ya Allah kuatkan kesabaran kami. Baru semalam minta dikuatkan kesabarannya. Lalu pagi ini ketemu sama orang yang jengkelin, kenapa udah sewot? Santai aja teman-teman. Ya sama-sama belajar, tapi ayo belajar kita lebih nyantai. Wasbir, sabar. Allah kasih tips
agar kita bisa tetap jalan, enjoy ketika bertemu sama orang yang mencemooh, membuli, mencaci maki, ngata-ngatain kita, sumpah serapain kita. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar. Ala atas ma yaqulun, apa-apa yang mereka ucap kepadamu. Bulian, caci maki, penghinaan, perendahan, merusak martabat, merobek-robek kehormatan, memfitnah dengan fitnah yang keji, itu semuanya dirangkum dalam satu kalimat. Cara menanggapinya, sabar. Ternyata Allah juga berfirman di ayat ini, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan itu maknanya juga mereka tuh pasti akan ngucap. Jadi hidup Anda selama Anda masih hidup di atas muka bumi, Anda gak akan pernah selamat dari lisannya manusia. Anda gak akan pernah selamat. Bahkan sekelas Rasulullah SAW tidak selamat dari lisannya Abu Jahal. Bahkan Allah pun tidak selamat dalam lisannya orang-orang yang gak beriman. Mohon maaf kalimat ini mungkin Allah tidak selamat bukan berarti tidak selamat, tapi maksudnya adalah bahkan Allah pun dicela. Allah pun dicela sama orang-orang yang tidak beriman. Allah pun dihina, Allah pun dibilang punya anak, Allah pun dibilang punya pasangan. Ada yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Dia bilang Allah tidak ada. Jadi teman-teman dirahmati Allah, Allah aja dihina, Allah aja dicela. Nabi Muhammad SAW dihina, Nabi Muhammad SAW yang semulia itu jadi dicela. Kita kalau dicela udah saking sangat wajarnya. Ala ma yaqulun, mereka itu pasti berucap dengan ucapan serampangan, sesuka hati mereka. Akan ada orang-orang yang selalu berusaha menghinakan, memfitnah, menggibah, mencaci maki, menjatuhkan, merobek-robek kehormatan dan sejenisnya. Tujuannya untuk apa sih? Kalau dalam ayat ini mereka tujukan itu kepada Nabi Muhammad supaya Muhammad drop, mentalnya down, dan supaya Nabi Muhammad gak dakwah lagi, dan supaya Nabi Muhammad SAW tuh gak mensyiarkan agama Allah lagi, dan supaya Nabi Muhammad SAW tuh gak menyampaikan kebenaran lagi di hadapan masyarakat kaum kufar Quraisy pada waktu itu. Makanya orang yang berusaha menjatuhkan Anda itu sebab karena dua. Satu, dia iri dengan apa yang Anda miliki. Dan yang kedua, dia tidak bisa menjadi seperti diri Anda. Makanya hidupnya penuh dengan hasad, dengki. Satu, dengki karena apa yang Anda miliki. Dua, tidak bisa menjadi diri Anda dengan apa yang Anda miliki. Bukan kurang ngopi, bukan. Wah, dia mah iri kurang ngopi kali. Iya, mungkin nyantainya gitu, kurang ngopi. Tapi sebenarnya dia iri itu karena dua hal tadi. Dan itu bahaya, teman-teman. Ala ma yaqulun, sampai-sampai dia berucap serampangan, bebas fitnah, keji dengan kalimat-kalimatnya, berusaha menjatuhkan. Yang bicara miring tentang orang itu karena hidupnya gak lurus. Orang yang bicara miring tentang orang lain itu karena hidupnya tidak lurus. Makanya dia bicara miring terus. Lalu mereka yang membicarakan kita di belakang itu sebab karena kabar baiknya kita sudah jauh di depan mereka. Makanya mereka hanya bisa berbicara di belakang. Mereka hanya bisa berbicara di belakang.
Ala ma yaqulun, sesuka hati mereka kadang mereka berucap. Ada yang ucapannya nyelekit sekali, ada yang ucapannya biasa aja. Sebentar teman-teman. Ada yang ucapannya nyelekit banget, ada yang ucapannya dalam banget, ada yang ucapannya gak ngenakin banget. Ada yang fitnahnya tuh sampai menutup 1 toko, 2 toko, 3 toko yang Anda lagi usahakan. Ala ma yaqulun, mereka tuh akan berucap apapun untuk menghentikan langkah Anda, membuat Anda terhenti, membuat Anda drop mentalnya, membuat Anda gak bangkit lagi. Nanti teman-teman dirahmati Allah, yang kita perlukan tuh cuma fight back. Kalau ada orang berusaha menjatuhkan dan segala macam itu, selain sabar, tentu saja itu akar pondasi kita yang utama. Fight back, bangkit. Jangan membuktikan bahwa mereka benar dengan ucapan mereka. Cukupkan diri kita untuk fokus kepada kebaikan. Waktu yang akan membuktikan bahwa mereka ternyata keliru dengan ucapannya. Gitu aja. Jangan buktiin kalau mereka benar. Artinya, dia mah begini, terus kita ngedrop. Ingat selalu, ria itu ada ciri-cirinya. Tahu ciri-ciri ria apa? Dipuji terbang, dicaci tumbang. Jadi kalau dipuji terbang, dicaci tumbang, ini deket banget kita sama ria. Kita maunya dipuji-puji doang. Kalau dipuji-puji semangat. Tapi kalau ada komentar yang gak enak, ya udahlah, besok nggak usah deh. Jangan tumbang teman-teman. Tadi ada kolom komentar dari Hani Chat. Panen pahala jika orang menggibah kita. Kita malah dapat transferan pahala. Betul Ibu Hani Chat, barakallahu fikum. Dan semua teman-teman yang belum bisa disebut nama-namanya satu persatu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan teman-teman semuanya. Soal kalau kita digibah, dicaci maki, dihinakan, difitnah-fitnah, dapat pahala. Teman-teman yang dirahmati Allah, transferan pahala itu benar adanya. Nabi pernah cerita gini teman-teman. Kata Nabi SAW, akan ada orang berpulang ke pangkuan Allah membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji. Namun di waktu yang sama, mereka nanti akan dikurangi semua pahala itu dengan terus diambil. 1 kerukan, 2 kerukan, terus diambil sampai habis. Lalu dia bertanya, kenapa ini pahala saya habis? Itu sebab karena kamu pernah fitnah si fulan, kamu pernah gibah si fulan, kamu pernah menjatuhkan harkat martabat si fulan. Itu sebab karena kamu pernah berusaha merobek-robek kehormatannya si fulan. Maka sekarang pahalamu ditransfer kepada orang yang pernah kamu zalimi tersebut. Sampai kalau kamu pahalanya udah habis, maka orang yang pernah kamu zalimi, dosa-dosanya akan ditransfer kepadamu sampai dosamu menggunung dan kamu dicampakkan di jurang yang paling mengerikan. Atadruna manil muflis? Itu hadis tentang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Al-muflisu fina man la dinaran wala dirhaman wala mata'. Orang muflis, orang bangkrut itu yang gak punya dinar, dirham, wala mata', dan gak punya harta sama sekali. Ternyata kata Nabi, orang bangkrut itu bukan itu. Orang bangkrut itu bukan itu teman-teman. Ternyata kata Nabi, orang bangkrut itu adalah orang yang menikmati pahala besar karena sebab amal solihnya. Di waktu yang sama pahala besar itu dikeruk, kuras habis gara-gara dia zalim sama saudaranya. Aduhai, alangkah ruginya kalau kita sholat, kita umroh, udah mahal, haji, mahal haji, ditambah lagi kita puasa, berkorban 1 bulan penuh lamanya. Lalu dengan begitu saja pahala itu menguap,
berpindah tempat gara-gara kita pernah zalim sama orang, fitnah orang dengan fitnah-fitnah yang keji, wal'iyazubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Wasbir ala ma yaqulun. Kamu tuh harus banyak-banyak sabar ya, karena kamu pasti akan mendapat cemoohan atau kalimat-kalimat yang serampangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang itu tertuju kepada dirimu, tertuju kepada diri kita. Mereka nyasarnya bukan orang lain, mereka nyasarnya diri kita. Wasbir, sabar, karena hal itu pasti datang. Kalau kepada Allah saja ia datang, kepada Nabi Muhammad SAW saja juga datang, apalagi kepada kita, teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Lalu kita harus berbuat apa nih? Poin yang kedua, setelah bersabar, cara menghadapi ujian. Yang pertama bersabar, yang kedua nih, wahjurhum. Kata kuncinya teman-teman tolong di bold di sana, di garis bawahi di sana. Wahjurhum, jangan pedulikan. Wahjurhum. Cara nomor 2, nomor 1 kan sabar. Cara nomor 2, menanggapi cibiran, cacian, makian, fitnahan dan segala macamnya. Nomor 2, wahjurhum, jangan pedulikan. Tapi tipe-tipe orang kan beda-beda, bisa dilatih. Tapi tipe saya tuh yang mikirin banget Pak Ustadz. Saya tuh yang mikirin banget Ustadz. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu tentang saya, atau teman saya dengar kabar, lalu teman saya cerita sama saya, bestie saya dengar kabar, terus dia tuh kayak nyeritain lagi ke saya, sis tadi tuh si dia tuh bilang begini loh tentang kamu. Saya tuh langsung kepikiran gitu. Saya tuh orangnya begitu, tapi bisa dirubah. Iya kayak gitu, tapi bisa dirubah. Wahjurhum. Saya tuh kepikiran orangnya iya tapi bisa dirubah. Pelan-pelan bisa dirubah itu. Wahjurhum, jangan pedulikan. Ada sebuah buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap gak peduli. Terserah deh mau bilang apa, terserah deh dia mau komen apa, terserah deh orang mau bicara apa tentang yang lagi diikhtiarkan. I don't care. Wahjurhum, dan jangan dipedulikan ucapan kayak gitu. Ternyata Allah tuh saking fahamnya ya teman-teman tentang diri kita. Kok gak bisa ya? Ternyata Allah tuh saking fahamnya kepada diri kita ya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sebab Allah Subhanahu wa taala yang saking faham diri kita, makanya Allah jugalah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuat rumusannya. Nanti kalau kamu dapat begini, kamu begini ya. I don't care. It's up to you. Terserah kamu mau bilang apapun, tapi saya gak akan peduli dengan apa yang kamu ucapkan. Iya benar. Di dalam buku itu ya sedikit banyak mengajari kita untuk melatih mental. Karena itu dilatih. Teman-teman, gak ada yang terus kemudian lahir dia jadi pinter, gak ada. Gak ada yang lahir jadi sabar otomatis gitu, gak ada. Kecuali dari lahir namanya sabar gitu. Ketika dia dewasa ya namanya Pak Sabar. Ketika lahir namanya Sabar. Dia perempuan, ketika dewasa namanya Bu Sabar. Wahjurhum. Tapi tidak memperdulikan itu ternyata sebuah seni bersikap. Sebuah seni menghadapi orang yang ala ma yaqulun, yang kalau ngomong tuh
seenak keningnya. Sebuah seni bersikap menghadapi mereka tatkala mereka ini benar-benar jadi orang yang jengkelin banget. Itu sebuah seni bersikap. Wahjurhum, jangan pedulikan. Itu seni bersikap loh teman-teman. Jadi Allah tuh ngajarin kita tuh complete, perfect. Allah ngajarin kita. Diajarin sebuah seni bersikap menghadapi ala ma yaqulun, atas ucapan-ucapan yang serampangan yang dituju kepada kita, baik fitnahan, cacian, bulian, dengkian, makian dan segala macam itu. Allah ngajarin kita seni bersikap. Wahjurhum. Kok bisa-bisanya mereka kenal kita aja enggak? Ya gitu manusia. Kok bisa-bisanya mereka ketemu kita aja belum? Ya seperti itu. Kadangkala ala ma yaqulun, mereka akan berbicara ala ma yaqulun, seenak hati mereka, sekehendaknya mereka. Wahjurhum. Tapi Allah ngajarin kita ada seni bersikap untuk menghadapi mereka. Apa seni bersikapnya? Wahjurhum. Gak usah dipeduliin ya hambaku. Itu baiknya Allah, coba. Jangan kamu pedulikan ya hamba-hambaku. Aku harus gimana? Ya Allah, saya harus gimana nih? Nih orang kok bicaranya nyakitin banget ya. Saya tuh masih kerasa loh, jelek banget nih ucapan-ucapannya. Wahjurhum. Wahjurhum. Jangan dipeduliin. Berarti kita harus mempelajari gak gimana cara tidak memperdulikan? Harus dipelajari nggak kira-kira seninya? Harus. Dan itu ada ilmunya. Nah, ayo teman-teman kita pelajari ilmu yang pertama, sebuah seni wahjurhum, untuk tidak peduli atas kalimat-kalimat buruk. Yang pertama, tidak mencari tahu. Yang pertama, belajar untuk gak kepo. Kadang kita kepo sendiri, sakit-sakit sendiri. Kan lucu. Tadi dia cerita apa? Dia cerita apa tadi? Begitu diceritain, lalu kita ngedrop. Lah kan lucu. Udah mah kita minta diceritain, begitu diceritain kita malah sakit sendiri. Kan lucu. Nomor satu makanya berhenti kepo. Tahu nggak? Tadi tuh ente dibilang begini. Udahlah, udah bukan levelnya lagi di situ deh. Udah nggak levelnya lagi di situ. Tapi dia ngomongin nggak, udah nggak levelnya lagi lah. Nggak kepo Ustadz, tapi selalu dapat info dari Reni Erli Nawati. Nah, ini nih bagus nih. Kita nggak kepo sih, tapi selalu aja datang info. Nah, ini sikap nomor satu kan, berhentilah kepo. Nomor dua, kalaupun kita nggak kepo tetap dapat info. Sudah nggak kepo tetap dapat info. Santai, tenang aja. Nomor dua caranya adalah wahjurhum. Abaikan. Muzammil ayat yang ke-10. Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Saya tuh gak kepo loh, tapi kok dia datang aja ya. Dia datang gitu. Wahjurhum. Abaikan. Nomor 2, abaikan. Nomor 3, pahami baik-baik bahwa jangan terlalu fokus. Nomor 3 tulis ya teman-teman. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting dan yang seharusnya bisa diabaikan. Info-info yang kayak gitu kan harusnya bisa kita abaikan ya. Tapi karena kita terlalu fokus sama info-info tersebut, jadinya kita kurang produktif gitu loh teman-teman. Jadi contohnya misalnya gini. Saya tuh gak ngepo-ngepo ya Pak Ustadz. Saya gak kepo-kepo Us. Tapi tiba-tiba info itu datang aja sendiri. Oke. Info datang sendiri. Tapi kan kita bisa memilih untuk fokus kepada cibiran mereka atau kita fokus sama hal produktif kita. Kan terserah.
Kalau kita fokus sama cibiran, kita nggak bisa produktif karena pikiran kita tersedot habis sama hal-hal yang nggak penting. Cuma gara-gara ucapan, katanya jenengan punya utang ya di angkringan 10.000. Enggak kok, aku enggak kok. Coba kumpulin satu RT. Aku mau press conference. Waduh, santai aja kali. Kalau emang kita enggak, ya udah. Oh, orang kerjaan. Udahlah yang lain aja. Oh, nggak ada kerjaan itu kali. Udah bahas yang lain aja. Oh, info kayak gitu nggak penting. Difitnah ngutang di angkringan 10.000, padahal kita enggak. Ya masa kita ladenin, kan nggak kelas banget. Ada 2 ekor. Ada 2 binatang. Satu ekornya adalah anjing, satu ekornya adalah citah. Anjing ini tiba-tiba berkumpul sama beberapa gerombolan anjing. Lalu dia pun bilang sama citah, citah. Dalam kisah yang kita ambil hikmahnya, ya citah, lari lu mah gak seberapa citah. Coba kalau emang bisa kejar saya nih, ayo. Lalu gerombolan anjing itu pun lari. Baru lari seret, dia balik putar arah. Tuh kan, terbukti kan lu gak bisa lari ngejar kita kan, kata sang anjing dan beberapa teman-temannya. Emang citah mah gak bisa lari, larinya mah pelan. Ayo coba kejar. Anjing itu pun lari lagi. Citah pun tetap nyantai, diam aja. Citah pun tetap santai, diam aja. Dia bahkan duduk santai. Dan anjing itu pun terus kemudian ngejek citah. Terbukti citah cemen, citah gak bisa lari. Anjing itu pun kemudian berlari-larian. Dan citah tetap pada tempatnya, tidak memperdulikan. Kenapa? Karena bukan levelnya seekor citah berlari dengan seekor anjing. Nggak level. Bukan levelnya. Citah lari sama seekor anjing itu bukan levelnya, teman-teman. Kalaupun mau diladenin, udah pasti menang citah. Makanya gak usah diladenin. Kita dihina sama anak-anak SD. Misalkan Anda baru pulang umroh, kepala Anda botak. Anak-anak SD bilang, kayak bakso kepalanya botak, kayak cilok. Kita dihina gara-gara botak misalkan. Terus kalau kita ladenin sama anak-anak SD, apa yang orang lain akan lihat? Wah, ini orang gak waras, ini anak SD aja diladenin sama dia. Bukan kelasnya, teman-teman. Bukan kelasnya. Mereka menghina kita, diam aja udah, jalan aja udah. Bukan kelasnya. Seekor citah tuh gak usah membuktikan bahwa larinya lebih kencang daripada seekor anjing di hadapan seekor anjing, karena emang bukan kelasnya. Biarin aja anjing mau lari sejauh apapun, citah tidak akan bertanding dengan seekor anjing. Makanya kalau kita fokus sama cibiran mereka tuh nanti kita gak produktif. Fokus aja. Teman-teman di kantor, mungkin ada teman rekan kerja, teman di kantor berusaha menjatuhkan, udahlah woles aja, produktif aja. Lebih coba menghabiskan waktu kepada hal-hal yang lebih produktif, itu insya Allah lebih akan nyaman diri kita. Nomor 4. Sadari bahwa diri kita berhak untuk bahagia. Jadi 3.4, sadari bahwa diri kita tuh berhak untuk bahagia. Bahagia itu kita yang milih loh, teman-teman. Kita mau kecewa atau kita mau bahagia itu kita yang milih loh. Kita mau kecewa atau kita mau bahagia itu kita yang milih. Anda mau terus terpaku
dengan kalimat-kalimat negatif yang orang lesatkan untuk Anda, atau Anda mau, oh gitu ya, ya udah sih, gas, jalan lagi yuk. Atau Anda mau diem di situ aja, ya, itu terserah Anda sih. Terserah Anda. Tapi ingat, sadari bahwa kita berhak untuk bahagia. Nah, kalau kita tahu kita berhak bahagia, ngapain fokus kepada hal-hal yang gak membuat kita bahagia? Itu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan wahjurhum ini sebuah sikap dalam Al-Qur'an yang mengajari kita untuk kita bersikap tidak peduli atas ucapan-ucapan negatif yang orang lesatkan. Nada-nada sumbang yang orang bicarakan, hal-hal yang gak pantas untuk kita pedulikan tuh jangan dipedulikan. Wahjurhum, jangan pedulikan. Nah, sekarang masuk ke poin yang terakhir, hajaran jamila, tapi tetap main cantik. Hajaran jamila, tapi tetap main cantik. Maksudnya main cantik gimana? Tetaplah kalau ketemu kita sapa. Tetaplah kalau ketemu kita, oh ya makasih ya. Udah, biasa aja. Gak usah juga terus ketika ketemu buang muka, gak usah, santai aja. Tapi saya tuh gak mau ketemu sama dia lagi, ya itu pilihan. Boleh kok kita untuk gak peduli, boleh kok kita untuk menjauh. Karena menjauh itu juga bagian dari perintah Allah, wa'arid anil jahilin. Menjauh dari orang-orang jahil itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mulai hari ini sabar, jangan pedulikan, hajaran jamila, tapi tetap main cantik. Tetap main cantik. Begitu ya teman-teman dirahmati Allah. Mohon dimaafkan kalau di TikTok ngelek-ngelek atau suka ngadat-ngadat ya. Teman-teman bisa pindah aja nanti ke daripada IG. Kalau di TikTok ngelek-ngelek, tersendat videonya ini emang kayak gini ya. Tapi full kok ini, paket datanya full. Masih full banyak ini paket datanya. Jadi kalau tersendat-sendat teman-teman di TikTok pindah ke Instagram aja ya. Begitu. Hajaran jamila, main cantik. Harus main cantik. Sabar, jangan pedulikan, tetap main cantik. Jadi 3 poin di pagi ini yang kita bisa dapatkan. Sabar, jangan pedulikan, tetap main cantik. Begitu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah video pendek dakwah saya, poster-poster dakwah, info-info live streaming. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Begitu ya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan teman-teman semuanya biidznillah, amin ya rabbal alamin. Ayo kita tanya jawab. Dari Ferry Pratama, mau tanya, saya punya karyawan, dia pas kerja gak sholat, apa saya ikut dosa? Kalau kita punya karyawan dan dia gak sholat, adalah tanggung jawab kita bertanggung jawab terhadap sholatnya. Anjurkan dia untuk menunaikan sholat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita juga panen pahala beliau. Yang kedua dari Nur Paidah 1205, gimana kalau anak sendiri ingin menjatuhkan orang tuanya? Bersabar, lalu terus kemudian anak tersebut didoakan agar lembut hatinya sambil diteladankan dengan teladan yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, gimana berlapang dada dari Febti SR? Bagaimana berlapang dada bersih hati dari prasangka dan ridho? Cara lapang dada bersih hati dari prasangka dan ridho itu caranya adalah ridho bi qadaillah, menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuannya yang Allah janjikan untuk kita. Dari Galeri Fadilah, boleh nggak sih sholat sambil gendong bayi? Jawabannya boleh. Vivi Chandra, masalah fitnah tetangga teman saya sabodo amat, yang saya bisa marah kesel karena suami lalai tanggung jawab nafkah. Bagaimana menyikapinya? Bersabar, mengingatkan, lalu kemudian mengingatkan kepada suami bahwa nafkah untuknya itu, nafkah darinya untuk kita itu wajib
sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anaknya itu wajib. Lalu doakan banyak-banyak, insya Allah semoga suami kita berkenan berubah. Dari Ezi Suryani, kalau sudah terlanjur gibah terus baca doa Allahumma gfir lana walahu, terus pahalanya kita atau gimana? Jawabannya, kalau kita mengistighfari lalu kita bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari Novi Anggela, saya lagi bingung karena jodoh tak kunjung datang, padahal usia sudah matang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama beristighfar, yang kedua berikhtiar. Ikhtiarkan yang terbaik, minta sama Allah sudah, lalu dengan istighfar sudah, lalu berikhtiar menjemput jodoh terbaik. Mungkin bisa lewat biro jodoh, atau lewat komunitas, atau lewat manapun. Ikhtiarkan yang terbaik, insya Allah Allah berikan yang terbaik biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Dari Raflin Misraf, kita sudah memaafkan demi silaturahim, bagaimana mau merespon bila sakit hati timbul semula? Jadi kalau udah memaafkan kok timbul sakit hati lagi, bersabar, lalu jangan pedulikan, diabaikan saja apapun yang sudah kita dengarkan. Dan kalau timbul sakit hati lagi, ada saatnya mungkin kita jaga jarak. Kalau sudah nggak bertemu pun kadang itu sakit hati, ya sudah saatnya kita untuk kayak bahasanya tuh menjauh sudah, tapi tetap sakit hati. Latih aja terus untuk fokus kepada hal-hal yang positif sampai hal itu tuh nggak kepikiran lagi sama kita. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Dari Sade of Nur, bagaimana untuk beritahu diri walaupun kita senantiasa difitnah di tempat kerja? Harus berhenti atau bagaimana? Teman-teman yang disayang Allah, kalau kita terus-terusan difitnah di tempat kerja kita, apakah harus berhenti ataukah tidak? Apa yang membuat kita tidak nyaman sudah selayaknya ia ditinggalkan. Apa yang membuat kita nyaman sudah sepatutnya ia dipertahankan. Diulangi, ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Apa yang membuat tidak nyaman sudah selayaknya ditinggalkan. Dan apa yang membuat kita nyaman sudah sepatutnya dipertahankan. Jadi tidak nyaman, tinggalkan. Nyaman, pertahankan. Tapi semua kembali kepada yang menjalani. Kalau memang dirasa, tapi saya masih perlu di pekerjaan ini, saya masih juga butuh daripada finansialnya, ya mau gak mau, berdamailah dengan kondisi itu. Gak nyaman, ya berdamai sama ketidaknyamanannya. Itu caranya teman-teman. Dari Imas Rosita, jika orang tua kita masukin kita di tempat kerja, terus dia berbuat zalim, kita berdosa? Jika orang yang kita masukin di tempat kerja, dia berbuat zalim, kita masukin orang di tempat kerja, dia buat zalim, itu gimana? Dosanya dosa dia. Adapun kita, ala taziru waziratu wizra ukhra, Allah berfirman dalam Al-Quran, seseorang tidak memikul beban dosanya orang lain. Jadi ibu nggak dapat dosanya. Gimana cara mengingatkan teman dekat bahwa yang dosa tetap dosa, sedangkan pada dasarnya dia sudah tahu hukumnya? Kalau sudah tahu sih tinggal dicontohin aja, diteladanin aja, diajak aja sering-sering. Karena orang sih rata-rata semua tahu ya kalau dosa adalah dosa. Cuman kadang hawa nafsu itu loh yang condongnya terus ngajak kita berbuat nggak baik. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan teman-teman semuanya, sehat, lancar, berkah selalu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tanggal 13 insya Allah kami akan berangkat umroh. 13 Oktober, bukan September ya, Oktober insya Allah kami akan berangkat umroh. Kalau ada di antara teman-teman yang hendak menitip badal umroh ataupun menitip daripada wakaf Quran, kami menyediakan untuk Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram. Lalu badal umroh pun juga demikian, kami juga memfasilitasi untuk teman-teman yang mau badalkan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, orang tuanya tercinta yang ada uzur syar'i dan segala macamnya. Ada tim kami yang siap membadalkan untuk keluarga teman-teman semuanya. Dan sama izin teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini mungkin ya teman-teman ada waktu luang, kami cuma 1 hari ini aja di Jakarta ada kajian The Simpruk. Di Google Map ada The Simpruk. Nanti siang kajian di Jakarta di The Simpruk. The Simpruk tuh kayak venue tempat gitu. Kalau pagi ini acaranya internal di Mabes Polri. Jadi mohon izin, kemungkinan yang di Jakarta di Simpruk itu. Kalau teman-teman mau hadir, dipersilahkan. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan terus belajar. Nanti posternya izin saya share ke ini ya. Saya share ke mana?
saya share ke grup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah kajian Simpruk kami langsung pulang ke Wonosobo. Jadi teman-teman tidak ada kajian lagi, cuma satu itu aja. Begitu. Jam berapa? Yang di The Simpruk, Google Map ya, The Simpruk Jaksel gitu. The Simpruk Jaksel. Itu kira-kira jam 12:30 ya. Jam 12:30 kalau nggak salah. 12:30 siang. Bener. Sehat-sehat semua teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk grup gimana caranya? 0812 13 60 70 20. Itu caranya. Atau tap link di bio aja, nanti langsung disambungkan ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Ibu Kanaya Tita, Nurul Purwanti, Ragil Asih, lalu terus ada Shade of Nur, lalu ada Nora Hadran, lalu ada Ibu Alia Pinky, Ibu Eli, Ibu Hida Jogja, Ibu Dila, Mimi Jamila, Ibu Wanda, ada Jan Koko, Ibu VMP. Terima kasih banyak ini, Ibu Formosa, Ibu Aulia, Ibu Mbok Dewi, Marza, Waode Nur Laila, Tasiyah, Baharudin Ape, ada Suryani Sayran, Dona Rahayu, Ibu Dona, Barakallah, Mbak Mita, Barakallah, Yogi Damai, Nurul Purwanti, Aryati 0507, Mom Elita N Sultan, Salwani Rich. Dari TikTok ada Ana-Ana, Natia, ada Entin Suhartini, ada Mom Rare, ada Maria, Fiandra, Subsupa, Yusher, Umunanda, Riantika, Ayu Afriliani, Barakallahu fikum, ada CSR, ada Uli Peter, ada Mega, ada Delia Azahir, ada Nik, Eliana, Mas Yan Channel, Mas Yan Ustadz, Barakallah Mas Yan, Sriningsih, ada Barakallahu fikum, dan semua teman-teman yang belum bisa disebut namanya. Salam hormat kami buat teman-teman semua. Insyaallah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.